Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan analisis regresi data panel menggunakan program eViews. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program eViews, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dari regresi data panel. Analisis regresi data panel merupakan analisis regresi dengan struktur data panel. Nah, tujuannya sama dengan analisis regresi, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk data panel merupakan gabungan dari data cross section dan data time series. Nah, dalam regresi data panel terdapat 3 model, yaitu yang pertama ada common effect atau biasanya disebut dengan CEM, yang kedua ada fixed effect yang biasanya disebut dengan VEM, dan yang ketiga ada random effect yang biasanya disebut dengan REM. Nah, sebelum menentukan pemilihan model terbaik, ada 3 uji statistik yang harus dilakukan, yaitu yang pertama ada uji Chow, yang kedua ada uji Hausman, dan yang ketiga ada uji Lagrange multiplier atau biasanya disebut dengan LM test. Nah, selanjutnya di sini ada teknik pemilihan model dalam regresi data panel. Yang pertama yaitu uji Chow. Uji Chow digunakan untuk membandingkan antara CEM dan VEM. Jika nilai probability lebih besar dari 0,05 dalam uji Chow, maka model yang terpilih yaitu CEM atau Common Effect Model. Dan jika nilai probability kurang dari 0,05 dalam uji Chow, maka model yang terpilih yaitu VEM atau Fixed Effect Model. Nah, setelah melakukan uji Chow, selanjutnya kawan-kawan semua bisa melakukan uji Hausman, di mana dalam uji Hausman digunakan untuk membandingkan antara model REM dan VEM. Jika nilai probability lebih besar dari 0,05 dalam uji Hausman, maka model yang terpilih yaitu REM atau Random Effect Model. Dan jika nilai probability kurang dari 0,05, maka model yang terpilih yaitu VEM atau Fixed Effect Model. Nah, setelah melakukan uji Chow dan uji Hausman, kawan-kawan semua bisa melakukan uji Lagrange multiplier atau biasanya disebut dengan LM test, di mana uji Lagrange multiplier digunakan untuk membandingkan antara model CEM dan REM. Jika nilai probability lebih besar dari 0,05, maka model yang terpilih yaitu CEM atau Common Effect Model. Dan jika nilai probability kurang dari 0,05, maka model yang terpilih yaitu REM atau Random Effect Model. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dan teknik pemilihan model dalam regresi data panel, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh data untuk analisis regresi data panel. Nah, di sini ada 3 variabel independen dan 1 variabel dependen dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Nah, untuk perusahaannya dari perusahaan A sampai perusahaan DKM dengan jumlah perusahaan sebanyak 44 perusahaan. Nah, langsung saja saya akan melakukan input data dari program Microsoft Excel ke program eViews. Caranya, kita bisa pilih file, lalu pilih new work file. Selanjutnya, di bagian work file struktur tipe, kita bisa pilih balance panel. Lalu untuk start date, isikan tahun 2018. Lalu untuk end date, isikan tahun 2020. Nah, selanjutnya di bagian number of cross section, isikan 44. Dikarenakan ada 44 perusahaan, lalu pilih OK. Nah, selanjutnya bisa pilih quick, lalu pilih empty group. Ini data yang di Excel kita copy, lalu paste di eViews. Ini close dulu. Nah, selanjutnya kita lakukan estimasi model. Caranya, kita bisa pilih variabel Y, lalu tekan CTRL di keyboard kawan-kawan semua. Pilih variabel X1, X2, dan X3. Lalu klik kanan, pilih Open as Equation.
Nah, ini konstanta kita taruh di antara variabel Y dan variabel X1. Lalu pilih panel option. Di bagian cross section pilih fix. Nah, ini tujuannya untuk memunculkan output dari VEM atau Fixed Effect Model. Lalu pilih OK. Nah, selanjutnya untuk memunculkan output dari uji cow, kita bisa pilih View, lalu pilih Fixed atau Random Effect Testing, lalu pilih Likelihood Ratio. Nah, di sini sudah muncul output dari uji cow. Nah, output ini sudah saya copy di file PDF ya, kawan-kawan semua. Untuk interpretasi outputnya, kawan-kawan semua bisa fokus di file PDF. Nah, di sini ada hasil uji cow dalam regresi data panel. Pada output ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai probability yang sudah saya kasih warna kuning. Nah, yang ini ya. Kalau di output EViews, yang ini, yang atas. Nah, untuk analisis outputnya, dari hasil uji cow, nilai prop atau nilai probability sebesar 0,0000. Nah, nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka model yang terpilih yaitu Fixed Effect atau VEM. Maka bisa lanjut ke uji Hausman. Nah, apabila nilai prop atau nilai probability lebih besar dari 0,05, maka bisa lanjut ke uji Lagrange Multiplier atau LM-test. Nah, berhubung nilai probability kurang dari 0,05, maka model yang terpilih yaitu Fixed Effect atau VEM. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melakukan uji Hausman. Caranya, kita bisa pilih Estimate, lalu pilih Panel Option. Di bagian Cross Section, pilih Random, lalu pilih OK. Nah, ini merupakan output dari REM atau Random Effect Model. Nah, untuk memunculkan output dari uji Hausman, kita bisa pilih View, lalu pilih Fixed atau Random Effect Testing, lalu pilih Hausman Test. Nah, di sini sudah muncul output dari uji Hausman. Nah, untuk interpretasi outputnya, dari hasil uji Hausman, nilai prop atau nilai probability sebesar 0,7179. Nah, yang ini ya, yang sudah saya kasih warna kuning. Kalau di output EViews, yang ini, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka model yang terpilih yaitu Random Effect. Maka bisa lanjut ke uji Lagrange Multiplier atau LM-test. Nah, apabila nilai probability kurang dari 0,05 dalam uji Hausman, maka tidak perlu lanjut ke uji Lagrange Multiplier atau LM-test, karena sudah bisa dipastikan bahwa model yang terpilih yaitu Fixed Effect. Nah, berhubung nilai probability lebih besar dari 0,05, maka kita bisa melakukan uji Lagrange Multiplier atau LM-test. Nah, caranya, kita bisa pilih Estimate, lalu pilih Panel Option. Di bagian Cross Section, pilih None, lalu pilih OK. Nah, ini merupakan output dari CEM atau Common Effect Model. Nah, selanjutnya untuk memunculkan output dari uji Lagrange Multiplier atau LM-test, kita bisa pilih View, lalu pilih Fixed atau Random Effect Testing. Selanjutnya pilih Lagrange Multiplier. Nah, di sini sudah muncul output dari uji Lagrange Multiplier atau LM-test. Nah, untuk interpretasi outputnya, dari hasil uji Lagrange Multiplier atau LM-test, nilai prop atau nilai probability Bayes-Pagan sebesar 0,0000. Kalau di output EViews, yang ini ya, sudah saya kasih warna kuning, di mana nilai tersebut kurang dari 0,05, maka model yang terpilih yaitu Random Effect atau REM. Nah, selanjutnya di sini ada rekapitulasi hasil pemilihan model dalam regresi data panel. Dari hasil uji cow, nilai probability yang diperoleh kurang dari 0,05, maka model yang terpilih yaitu Fixed Effect Model. Nah, dari uji Hausman, nilai probability yang diperoleh
lebih besar dari 0,05, maka model yang terpilih yaitu random effect model. Nah, dari uji Lagrange multiplier atau LMTS, nilai probability yang diperoleh kurang dari 0,05, maka model yang terpilih yaitu random effect model. Nah, di sini ada catatan, dari 3 pengujian yang sudah dilakukan, model random effect atau REM yang terbaik. Maka dari itu, untuk melakukan analisis regresi, bisa menggunakan model random effect atau REM. Nah, mungkin sampai di sini, kawan-kawan semua muncul sebuah pertanyaan. Kenapa kok kita makainya random effect model? Nah, akan saya jelaskan secara singkat ya. Dari hasil uji Chow kan FEM yang terpilih. Nah, dari hasil uji Houseman REM yang terpilih. Ini kan skornya 1-1. FEM 1, REM 1. Nah, selanjutnya dari pengujian yang terakhir yaitu LMTS, REM yang terpilih. Maka skor akhirnya REM 2, FEM 1. Maka dari itu, untuk melakukan analisis regresi bisa menggunakan random effect model. Nah, langsung saja kita lakukan random effect model dalam analisis regresi. Caranya, kita bisa pilih estimate, lalu pilih panel option, di bagian cross section pilih random, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output dari random effect model untuk analisis regresi. Nah, untuk interpretasi outputnya, variabel X1 memiliki nilai T statistik sebesar 5,513. Nah, yang ini ya. Dengan nilai probability atau nilai signifikansi sebesar 0,0000. Nah, yang ini. Nilai tersebut kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya untuk variabel X2 memiliki nilai T statistik sebesar 2,135. Nah, yang ini. Dengan nilai probability atau nilai signifikansi sebesar 0,0346. Nah, yang ini ya, kawan-kawan semua. Nilai tersebut kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya untuk variabel X3, variabel X3 memiliki nilai T statistik sebesar 3,298. Nah, yang ini ya. Dengan nilai probability atau nilai signifikansi sebesar 0,0013. Nah, angka yang ini. Nilai tersebut kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya di sini ada analisis persamaan regresi. Nah, untuk memunculkan output dari analisis persamaan regresi di FViews, kita bisa pilih view, lalu pilih ini yang paling atas, representation. Ini ya. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 3088765,289, maka bisa diartikan bahwa jika variabel independen naik satu satuan secara rata, maka variabel dependen juga akan ikut naik sebesar 3088765,289. Nah, ini angkanya. Nah, selanjutnya untuk nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif sebesar 1,041, maka bisa diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y juga ikut meningkat sebesar 1,041. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai positif sebesar 0,490, maka bisa diartikan bahwa jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga ikut meningkat sebesar 0,490.
begitu juga sebaliknya. Nah, untuk variabel X3 memiliki nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 3,666. Nah, yang ini ya. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X3 meningkat, maka variabel Y juga ikut meningkat sebesar 3,666. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya di sini ada analisis hasil uji F atau uji simultan. Nah, untuk memunculkan output di EViews, kita lakukan estimasi ulang. Nah, ini ya. Untuk uji F, kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai probability F statistik, di mana nilai probability yang diperoleh sebesar 0,000. Nah, nilai tersebut kurang dari 0,05 dengan nilai F statistik sebesar 16,13878. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel independen, yaitu variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan secara simultan atau secara bersamaan terhadap variabel dependen. Nah, untuk analisis yang terakhir yaitu analisis hasil uji koefisien determinasi, diketahui nilai adjusted R-square sebesar 0,257. Nah, nilai yang ini ya, 0,257438. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen, yaitu variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel dependen secara simultan atau secara bersamaan sebesar 25,7%. Sedangkan sisanya sebesar 74,3% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis regresi data panel menggunakan program EViews. Ya, saya akhiri. Selamat malam dan good luck.